Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Firly Veronica dengan NPM 211080185 dengan rekan saya ini dengan NPM 211080058. Di sini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran riset, pelatihan, dan praktik berwawasan budaya. Selanjutnya, yang pertama A, praktik berbasis bukti multikultural. Kasus Hajimi dan tiga perspektif pengobatan yang berbeda menimbulkan masalah terapeutik penting yang benar-benar melahirkan gerakan menuju praktik berbasis bukti atau EBP. Setelah penilaian yang cermat terhadap masalah yang muncul dan faktor-faktor terkait, bagaimana seorang konselor memutuskan perawatan yang paling tepat untuk seorang individu dari kelompok etnis minoritas. Secara historis, strategi terapeutik yang digunakan dalam pengobatan sering didasarkan pada yang pertama, orientasi terapeutik spesifik dokter. Yang kedua, gagasan yang dibagikan oleh ahli dalam psikoterapi. Dan yang ketiga, intuisi dan pengalaman klinis yang berasal dari tahun bekerja dengan klien. Pendekatan ini bermasalah karena ada banyak ahli dan pada hitungan terakhir sekitar 400 sekolah psikoterapi. Masing-masing menyatakan bahwa teknik mereka valid. Pertanyaan ini telah mendorong bidang praktik kesehatan mental termasuk konseling atau terapi multikultural untuk mempertimbangkan peran sains dan penelitian dalam pengobatan gangguan mental dari tiga analisis yang diberikan Dr. Barnard mengemukakan masalah penggunaan literatur penelitian untuk membimbing kita dalam memilih teknik intervensi. Selanjutnya, praktik berbasis bukti dan multikulturalisme. Pentingnya EBP menjadi semakin diterima di bidang konseling multikultural. Diskusi EBP awalnya berfokus pada terapi yang didukung penelitian untuk gangguan tertentu, tetapi dialog sekarang telah diperluas untuk memasukkan keahlian klinis, termasuk memahami pengaruh perbedaan individu dan budaya pada pengobatan, dan pentingnya mempertimbangkan karakteristik budaya dan preferensi klien dalam penilaian rencana perawatan dan hasil terapeutik. American Psychological Association Presidential Task Force on Evidence-Based Practice tahun 2006. Meskipun masih ada pertanyaan mengenai validitas pendekatan berbasis bukti untuk populasi etnis, minoritas, dan populasi beragam lainnya, kami percaya bahwa EBP menawarkan kesempatan untuk menanamkan sensitivitas multikultural dan keragaman ke dalam psikoterapi. Yang C, pengobatan yang didukung secara empiris. Konsep perawatan yang didukung secara empiris atau EST dipopulerkan ketika American Psychological Association mulai mempromosikan penggunaan perawatan khusus yang divalidasi atau didukung penelitian untuk gangguan tertentu. ECT dilihat tidak hanya sebagai tanggapan efektif terhadap kekhawatiran tentang teknik dan psikoterapi yang tidak didukung, tetapi juga mengatasi masalah potensi bahaya yang disebabkan oleh pengobatan yang tidak efektif atau berbahaya. ECT biasanya melibatkan protokol pengobatan yang sangat spesifik untuk gangguan tertentu, karena variabilitas di antara terapis yang dapat menghasilkan varian kesalahan dalam studi penelitian, dan karena penting agar ECT mudah direplikasi seperti yang dirancang semula. ECT dilakukan dengan menggunakan manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Nadia saya persilahkan. Menurut pedoman gugus tugas yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi ESP, mereka harus menunjukkan yang pertama keunggulan placebo dalam 2 atau lebih studi terkontrol ketat. Yang kedua, kesetaraan dengan
perawatan yang ditetapkan dalam beberapa studi terkontrol ketat dan independen. Studi biasanya uji coba terkontrol acak. Yang ketiga ada kemanjuran dalam serangkaian besar desain terkontrol khusus tunggal, yaitu desain yang secara sistematis membandingkan efek pengobatan dengan kondisi kontrol. IST telah diidentifikasikan untuk kecemasan, depresi, dan gangguan terkait stres, obesitas, dan gangguan makan. Kondisi mental yang parah seperti skizofrenia dan gangguan bipolar, penyalahgunaan dan kecanduan zat, gangguan masa kanak-kanak, dan gangguan kepribadian ambang. Beberapa ratus perawatan manual yang berbeda terdaftar sebagai didukung secara empiris. Implikasinya ada tiga pilihan yang dapat diambil oleh praktisi kesehatan mental dalam memilih intervensi untuk klien etnis minoritas. Pertama, menggunakan IST standar untuk gangguan tersebut yang mungkin tidak efektif bagi kelompok etnis klien. Kedua, mencari IST yang telah disesuaikan dengan penelitian yang menunjukkan efektivitas untuk anggota kelompok etnis klien, tetapi sulit ditemukan karena kurangnya penelitian. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk mengembangkan dan meneliti EBT khusus budaya untuk gangguan klien. Namun ini sangat sulit bagi sebagian besar praktisi. Dalam memilih strategi pengobatan, pendekatan terbaik adalah bagi konselor untuk memilih intervensi yang berbasis penelitian dan kemudian menyesuaikan pendekatan untuk klien individu sesuai dengan karakteristik, nilai, dan preferensi individu klien. D. Hubungan yang didukung secara empiris. Secara keseluruhan, penerapan perawatan berbasis bukti (EBT) untuk etnis minoritas merupakan tugas yang menantang bagi praktisi kesehatan mental. Mereka menghadapi tantangan untuk memilih intervensi yang efektif untuk klien mereka sambil mempertimbangkan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi hasil pengobatan. Beberapa praktisi memilih untuk menggunakan EBT standar untuk gangguan klien, sementara yang lain mencoba menemukan EBT yang efektif untuk anggota kelompok etnis atau budaya klien. Namun, mengembangkan dan meneliti EBT yang spesifik secara budaya mungkin sulit dan memakan waktu bagi banyak praktisi. Beberapa orang percaya bahwa adaptasi budaya EBT mungkin tidak cukup untuk mengatasi perbedaan budaya dan dapat menyebabkan norma Euro-Amerika diterapkan pada etnis minoritas. Kritik hanya mengandalkan EBT mengutip banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil pengobatan, seperti hubungan terapeutik, nilai dan keyakinan klien, dan analisis dan aliansi kerja antara klien dan terapis. Praktik berbasis bukti dan masalah keragaman dalam terapi. Fokus American Psychological Association pada ISR memberikan celah bagi konselor untuk mengatasi masalah multikultural dalam kerangka kerja berbasis bukti. Namun, fokus yang lebih luas dan lebih baru pada EBP telah lebih formal memperkenalkan sensitivitas budaya sebagai pertimbangan penting dalam penilaian, konseptualisasi kasus, dan pemilihan intervensi. Secara khusus, EBP mengacu pada integrasi penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis dalam konteks karakteristik budaya dan preferensi pasien. Perbedaan antara kerangka kerja evidence-based dan EBP dengan kerangka kerja ESP dan ESR, EBP mencakup asumsi bahwa pencarian bukti penelitian terbaik dimulai dengan pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang dan masalah klien. Kemudian mempertimbangkan pendekatan terapeutik mana yang paling mungkin memberikan hasil terbaik. Pemilihan intervensi terjadi hanya setelah karakteristik individu seperti latar belakang budaya dan nilai-nilai serta preferensi dinilai. EBP juga menerima bukti penelitian dari studi kualitatif,
pengamatan klinis dan studi kasus sistematis dan intervensi yang disampaikan dalam pengaturan naturalistik. EBP mempertimbangkan keahlian klinis yang melibatkan faktor-faktor seperti pengetahuan tentang perbedaan budaya, praktik terbaik dalam penilaian, diagnosis, dan konseptualisasi kasus, strategi untuk mengevaluasi dan memilih perawatan berbasis penelitian yang tepat, dan mengadaptasi perawatan yang dipilih dengan cara yang menghormati pandangan dunia, nilai dan preferensi klien. EBP juga menetapkan tahapan untuk hubungan konseling yang sensitif secara multikultural yang mencakup bekerja secara kolaboratif dengan klien untuk mengembangkan tujuan dan strategi pengobatan yang disepakati bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.